siap untuk memuji Tuhan, amin. Sebab Dia yang selalu baik pada kita. Let's sing together, mari kita katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, thank you, Jesus. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. once again, let's sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's shout, you are good. Amen. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good, Jesus. So good, so good. Kau baik setiap saat, ya Tuhan, thank you. Let's say, You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Woo. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. You are good. I came for you, oh Lord. Thank you, Jesus. Ini kami Tuhan, how I'm ready for you. All it takes is one moment and just one touch from you.
Holy Spirit, you are welcome. Come and move above this place. We desire an encounter once again. Oh, Jesus, Holy Spirit, amen. Holy Spirit, oh, now that my heart is open, 'cause I'm ready for you, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you, I came for you. Oh, I came for you, Holy Spirit. Oh, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make oh Lord, oh let your spirit have your way, have your way. I'm in this place. Lord, we have come for you. We make way, yes Lord, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Oh, Lord, we have come for you. We make way, we make room, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Amen. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, Jesus.
future slow. We make way, we make room. Oh, let your spirit move. Have your way, in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Shalom semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya percaya teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kita bersyukur sama-sama sampai hari ini kita bisa beribadah, masih bisa menghirup udara yang oksigen yang gratis ini dari Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sharing sama-sama, kita berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Sekali lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa sharing, kami bisa dibukakan pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan, buka hati kami juga Tuhan supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa meremakan firman, sharing pada hari ini dan itu bisa menjadi buah yang manis, yang baik Tuhan. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dipermuliakan namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang kisah nyata yang saya sendiri alami selama selama 2021 ini, sepanjang 2021 ini. Sharing saya kali ini saya beri judul Winning the Battle, memenangkan sebuah pertandingan. Dan tadi saya cerita bahwa ini adalah kisah nyata dalam hidup saya yang saya alami sendiri, dan saya mau menyaksikan buat teman-teman semua bahwa mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa saja pertandingan-pertandingan, level pertandingan yang Tuhan izinkan lewatkan dalam kehidupan kita, itu ada jalan keluarnya. Ada good endingnya. Kalau kalian suka nonton film ya di Netflix atau mungkin drama Korea atau apapun itu, sebuah cerita yang paling diingat oleh peminatnya, penontonnya itu adalah ending dari story itu, ending dari drama atau movie itu. Dan saya mengalami ada banyak sekali pertolongan Tuhan dan saya memiliki good ending, dan saya mau menceritakan itu buat teman-teman semua. Mungkin masalah atau pertandingan battle level kita mungkin berbeda-beda. Tapi kalau itu di highlight ya, ditarik benang merahnya itu tetap sama. Tuhan kepengen kita winning the battle. Sama-sama kita katakan sama-sama ya, winning the battle. Oke, 1, 2, 3. Winning the battle. Oke teman-teman, saya mau share tentang apa sih yang saya alami selama 6 bulan ini, dan saya pengen bagikan ke teman-teman semua bagaimana caranya memenangkan pertandingan, memenangkan sebuah pertempuran dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, saat ini kondisi ini kita udah berapa lama, 1,5 tahun, let's say kita udah dalam kondisi yang sangat bikin boring, sangat bikin exhausted mungkin ya, atau kita juga ada yang berontak udah males lah gitu denger di internet bahas tentang COVID, di WhatsApp bahas tentang COVID, apapun itu bahasnya tentang COVID. Mungkin kita semua lagi bosen gitu, tapi selama kebosanan itu pun juga nggak menutup kemungkinan ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Hidup atau kondisi saat ini itu memang sulit banget teman-teman. Nggak mungkin jauh-jauh dari yang namanya dosa.
dari yang namanya mungkin kesehatan ya, pergumulan tentang kesehatan. Kemudian bad attitude mungkin dari orang lain, dari sekeliling kita atau bahkan diri kita sendiri. Lalu keputusasaan, marah, kebencian, sakit hati, atau rasa dendam, rasa sulit mengampuni, atau ada keterikatan yang terjadi dalam hidup kita, keterikatan apapun ya, keterikatan pokoknya segala sesuatu yang itu jadi membuat kita mencandu, itu keterikatan. Kopi juga bisa salah satu jadi keterikatan kan, gitu. Jadi keterikatan bisa macam-macam, gak hanya tentang sifat tapi juga sekeliling apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saya tarik kesimpulan bahwa penyebab dari yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah semua dikarenakan karena tidak adanya damai sejahtera. Saya ulangi, penyebab semua itu yang tadi saya sebutkan, itu penyebabnya saya tarik benang merah, itu karena tidak adanya damai sejahtera. Peaceful, rasa damai, rasa bersyukur, itu sangat penting kita punyai hari-hari ini supaya kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang tadi saya utarakan di atas. Ada di Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, tadi yang semua yang adil itu berkebalikan sekali dengan part-part yang tadi saya sebutkan di atas seperti kayak dosa, keterikatan, kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Itu versusnya. Jadi memang Alkitab sendiri mengatakan kalau kita itu mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, peperangan batin dalam hidup kita, peperangan yang kita alami ya, itu karena penyebabnya tidak adanya damai sejahtera. Dalam terjemahan NIV bagus banget, di situ dikatakan and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Jadi memang the peace of God, damai sejahtera itu bisa merubah sudut pandang, paradigma kita, pikiran kita, respon kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini. Langsung to the point aja, bagaimana caranya kita overcome it. Bagaimana cara kita mengatasi saat kita ada dalam masalah, saat kita dalam sebuah battle, kita harus melakukan apa? Ada dua hal, nggak panjang-panjang, hanya ada dua hal. Cara yang saya find out, karena saya mengalami, saya temukan hanya dua hal yang saya lakukan, saya setia melakukannya sehingga saya bisa winning the battle. Dan I will to share to you guys how to overcome it. Yang pertama adalah membuat pilihan-pilihan yang benar setiap hari, atau bisa juga bahasa Inggrisnya make the right choice every day, every single day, every time. Kita membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita. Karena mau berapapun usia kita, misalkan YouTube ini kalian sedang tonton pada saat kalian umur 18 tahun, let's say. Tapi saat kalian nonton mungkin YouTube video ini 10 tahun lagi, umur 28, tayangan ini atau sharing ini akan tetap relevan. Karena apa? Karena ya segala apapun yang kita hadapi di dunia ini itu nggak lepas dari dua hal ini. Ini adalah respon yang selama ini saya pelajari, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, make the right choice every single day. Setiap kita teman-teman itu ini ilustrasi ya. Setiap kita kalau kita lagi traveling atau kalau kita lagi naik gunung ya, menyusuri gunung, maksudnya lagi hiking gitu ya, terus turun ke sungai, kemudian masuk lagi ke hutan, naik, mendaki dan lain sebagainya, kita pasti menemui banyak sekali lumpur waktu kita hiking itu. Tapi
setiap kita punya kesempatan untuk istilahnya kita kejeblok di dalam lumpur atau kubangan air itu. Atau kita misalnya jatuh ke sungai gitu ya, terbawa arus, setiap kita punya chance untuk itu. Tapi apakah kita mau keluar dari lumpur itu? Apakah kita mau keluar dari sungai itu? Itu pilihan kita pribadi. Misalnya kita lagi hiking, wah memang aduh ini kejeblok nih di lumpur gitu kan. Di kubangan, di sungai, dan kita memilih untuk ya udahlah gue di sini aja, aku nggak akan melanjutkan hiking aku. Nah itu pilihan. Tapi kalau misalnya oh kejeblok, waduh kotor, kita bersihkan, habis gitu kita oke, go forward, kita tetap melanjutkan hiking kita. Itu pilihan juga. Jadi di sini Tuhan ajarkan bahwa setiap kita punya chance untuk keterikatan, untuk berbuat dosa, untuk mengalami pergumulan dalam kesehatan. Ada chance untuk sakit hati, marah, rendah diri, minder. Itu selalu ada chance. Tapi apakah kita mau bangkit dari keterpurukan itu? Itu pilihan kita. Alkitab mengatakan sebenarnya pada dasarnya kita semua ini adalah manusia berdosa. Nah, hal ini yang suka terjadi dalam pikiran kita, yaitu apa? Feel guilty, rasa bersalah saat kita jatuh dalam dosa. Nah, di Roma ayat 3, Roma 3 ayat 10 maksud saya, di situ dibilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi artinya setiap dosa, setiap kesalahan itu sifatnya universal, sifatnya umum. Tapi masalahnya banyak orang kecemplok dalam lumpur, tapi dia merasa bersalah, hanya menangisi, mengasihani diri sendiri dan lain sebagainya tanpa dia mikir seharusnya dia keluar dari lumpur itu. Gitu. Nah, pikiran ini yang membuat jadi kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Padahal Tuhan bilang make the right choice every single day. Dosa kita, pergumulan kesehatan, bad attitude, keputusasaan, marah, kebencian, sakit hati, sulit mengampuni, keterikatan, dan minder, dan lain sebagainya. Itu kita mesti yakini satu, bahwa sudah kita kalahkan, bahkan sudah Tuhan kalahkan. Kalau kita punya a new paradigm, maksudnya kayak Tuhan itu memang bilang bahwa orang itu bisa salah, tapi Tuhan juga bilang bahwa aku sudah kalahkan dosamu, aku sudah kalahkan keterikatan kamu. Bad attitude kita pun, atau orang lain yang pernah salah sama kita, itu Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup mereka. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita membuat keputusan-keputusan yang benar. Jangan sampai rasa bersalah itu membuat kita misalnya jadi berbuat hal yang buruk lainnya, yang makin membuat kita jatuh dalam dosa. Contohnya berbohong. Contohnya saat kita salah kita deny, kita memfitnah orang lain mungkin, atau waktu kita lagi salah kita mungkin play as a victim, atau mungkin saat kita salah kita jadi minder, menarik diri dari komunitas. Itu bukan hal yang benar dan itu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi penting saat kita jatuh dalam sebuah hal yang buruk, mengalami sebuah masalah dalam hidup kita, yuk sama-sama hari ini kita belajar untuk make the right choice every single day, every time. Kalau jatuh bangkit, bukan jatuh kemudian terpuruk, teman-teman. Saya mengalami banyak sekali, tadi aku ceritakan, selama 6 bulan ini saya ngalamin yang namanya battle berkali-kali. Ada saatnya di mana saya sedih, ada saatnya di mana saya menangis. Saya memohon sama Tuhan untuk kayak, aduh Tuhan, cawan ini ambil dong gitu. Aku gak mau nih gitu, berat banget aku jalanin. Ada momen-momen seperti itu. Tapi sudah, jangan dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kalanya kita sedih, tapi habis gitu kita harus bangkit. Ada kalanya kita kejeblok di sebuah lumpur, tapi kita juga harus keluar dari kubangan itu. Jangan tiba-tiba ya udah kejebur, terima, pasrah, ini atas seizin Tuhan, ya udahlah ya, saya kejebur terus aja. Bukan seperti itu, teman-teman.
Dan saya di sini mau encourage kalian, apapun yang kalian sedang hadapi saat ini, yuk kita remakan apa yang aku sharing dari apa yang sudah aku alamin. Dan saat ini setelah 6 bulan ini berjalan, saya bisa katakan bersama Tuhan, saya memenangkan pertandingannya. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan itu Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kalian sering banget lah dengar omongan orang, Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, tapi mana gitu. Mungkin kalian belum dapat gitu. Mana kok belum datang-datang? Kata Tuhan ada juga di Alkitab. Kata Tuhan, taburlah, maka kamu akan menuai saat kamu didapatinya, kamu tetap setia. Jadi kalau belum dapat, ya be patient, setialah. Tuhan pasti kasih pertolongan. Ingat teman-teman, pertolongannya Tuhan itu nggak pernah sedikit pun terlambat. In time, sangat in time, nggak pernah terlambat. Nggak kayak kalau kita janjian sama orang terus orang terlambat gitu kan. Enggak, Tuhan itu selalu pertolongannya tuh sangat amat tepat waktunya. Itu yang pertama. Make the right choice every single day, every time, apapun yang terjadi. Yang kedua, bagaimana cara kita overcome? Yaitu adalah tetap bersuka cita. Rejoice. Ada di Filipi 4 ayat 4 dikatakan. Karena ini gampang ya, kalian ingat-ingat Filipi 4 ayat 4. Nah, itu gampang banget dihafalin ayat Alkitabnya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Terjemahan NIV, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Bersukacita. Mungkin banyak kalian yang sekarang lagi mikir gini, gimana caranya orang lagi masuk ke jeblok di dalam sebuah kubangan lumpur dan bersukacita? Nah, itu yang aku dulu juga tanyakan. Waktu aku ngalamin masalah, teman-teman, ada banyak sekeliling aku yang berkata, udah, take it easy. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Alkitab nih ya, Bible itu rejoice. Tapi dalam bahasa sehari-hari yang ada di sekitar kita, itu bahasa yang lebih mudah dimengerti itu adalah take it easy. Take it easy. Take it easy. Jadi, ya udah, tetap aja jalanin hidup gitu. Atau move on, keep move on. Keep move on. Move on, take it easy itu sama dengan rejoice. Karena kita sedang memilih untuk tidak berlama-lama mengasihani diri kita sendiri. Betul? Jadi masalah itu memang kan silih berganti ya teman-teman ya. Atau masalah atau apapun lah. Masalah dengan orang tua, masalah dengan saudara, masalah dengan teman, masalah dengan pendidikan kita, mungkin kuliah kita atau apapun yang kita kerjakan. Itu terus ada gitu loh. Nggak bisa kita itu milih jadi orang yang Tuhan, aku nggak mau dapat masalah. Enggak, kalau aku berdoanya malah Tuhan berikan aku tantangan. Jadi dicoba dirubah masalah itu, jangan dikategorisasikan sebagai sebuah masalah. Tapi masalah itu kita rubah jadi sebuah challenge, tantangan. Jadi instead of kita ngomong kalau misalnya gue lagi dapat masalah nih, nah lebih baik kita ngomong gue sedang ditantang sama Tuhan untuk aku naik level ke level yang lebih baik. Nah gitu teman-teman. Jadi tantangan itu pasti ada ya, silih berganti. Tapi waktu saya bersukacita, yang saya alamin ya, yang aku alamin itu, aku tetap memilih untuk take it easy, keep move on, tetap bersukacita. Tiba-tiba ya bisa aja tuh saya ngelewatin hal tersebut gitu. Masalahnya sih, tantangannya sih masih, tantangannya sih masih tetap sama ya, tetap ada. Tapi itu kayak bisa lebih enak aja gitu ngelewatinnya. Nggak bersungut-sungut, even nggak menyalahkan Tuhan. Even nggak blame ini salah Tuhan. Karena pasti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tuh paling gampang tuh nyalahin iblis. Paling gampang nyalahin Tuhan, paling gampang nyalahin orang lain. Iya kan? Gitu. Jadi kayak wah ini iblis kurang ajar banget. Kasihan banget gitu loh. Iblis itu disalah-salahin terus. Padahal kita juga mesti introspeksi diri, apapun yang terjadi di hidup kita, itu juga campur tangan kita juga gitu. Apa yang kita alami itu juga pasti ada sangkut pautnya dengan pasnya kita. Jadi, tapi Tuhan membuat hal yang buruk itu menjadi hal yang baik.
Ada ayat juga dikatakan Daud ngomong di Mazmur, katakan ratapanku telah dirubah Tuhan menjadi tari-tarian. Jadi kayak respon apa yang kita lakukan sama masalah tantangan itu mengubah cara pandang kita terhadap apa yang terjadi. Saya ulang. Masalahnya, tantangannya mungkin sama, tapi respon apa yang kita lakukan sama masalah tantangan itu mengubah cara pandang kita terhadap what's going on, apa yang terjadi. Dan itu bisa endingnya ke resultnya. Resultnya bisa jadi berubah. Jadi good result atau bad result. Jadi sad ending atau good ending. Itu pilihannya di kita, teman-teman. Ada di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, luar biasa sekali. Di NIV-nya dikatakan begini, ini Tuhan sendiri yang ngomong ya di Yohanes 16 ayat 33. Waktu ini Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Tuhan sendiri yang bilang ke kita, I have overcome the world. Nah, cara kita overcome the world adalah make the right choice every single day and be rejoice, tetap bersuka cita, always tetap bersuka cita. Saya punya juga sebuah cerita kesaksian, teman-teman. Ada salah seorang dari teman saya yang mengalami saat ini itu hal yang satu orang pun di dunia ini nggak ada yang mau. Di kala pandemi seperti ini harus hidup berjauhan dengan keluarganya karena dia harus tetap bekerja. Di satu sisi orang tuanya sedang sakit dan harus mengalami kemoterapi, radiasi yang berulang-ulang kali di rumah sakit. Padahal kondisi lagi seperti ini pasti kita semua avoid yang namanya hospital, tapi mereka harus embrace, mereka harus beradaptasi, harus ke rumah sakit gitu setiap minggu karena sedang lagi dalam perawatan orang tuanya. Di masa-masa yang gak enak seperti ini tentu teman saya ngalamin yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya ketakutan. Tapi Tuhan bilang ya ketakutan sama kekhawatiran itu umum ya, itu perasaan manusia memang. Tapi Tuhan mau kita nggak mau berlarut-larut di dalam itu. Semua memang terjadi itu seizin Tuhan, teman-teman. Tapi Tuhan di sini juga mau kasih tahu kita bahwa Dia sudah mengalahkan dunia ini. Jadi apa yang perlu kita takutkan gitu, berlarut-larut. Waktu teman saya cerita apa yang dia alami, saya sedih, teman-teman. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan karena saat ini saya juga ngerasain hal itu. Mertua saya juga lagi proses terapi di rumah sakit. Yang teman saya alami, saya juga alami. Saya rasakan ketakutan itu. Saya rasakan ketidakpastian dalam hidup itu apa gitu. Tapi dari semua hal yang saya alami, mulai saya sampai sekarang ini bisa punya paradigma seperti itu karena saya udah ngalamin banyak-banyak hal kan, tentu. Saya mendapati dua hal itu. Dalam hal apapun, saya belajar untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup saya. Dan saya selalu libatkan Tuhan atas itu semuanya. Yang kedua, saya tetap harus bersuka cita. Jadi jangan karena mungkin kalian dilihat di sini mungkin ada banyak mungkin ya teman kita kelihatannya di sosial media very happy gitu ya. Salah satunya mungkin saya juga tetap bersuka cita. Saya tetap membagikan apa yang saya pikirkan ke sosial media dan lain sebagainya. Hal itu saya lakukan karena saya memilih untuk tetap bersuka cita. Sebenarnya saya punya
pilihan untuk saya merenung, saya menarik diri, saya lagi sedih, saya lagi dalam masalah, saya nggak mau share apapun ke orang, saya nggak mau senyum, saya nggak mau happy, itu bisa loh. Tapi saya memilih untuk nggak melakukan itu. Saya memilih memenangkan pertandingan ini dengan bersuka cita. Karena aku tahu, aku udah menang, ngapain aku mesti sedih. Ada satu ayat terakhir yang saya mau bagikan ke teman-teman sebelum nutup sharing saya pada hari ini. Since last year, ayat Alkitab ini sangat amat menguatkan saya. Yaitu di Keluaran 14 ayat 14. Gampang juga diingat, makanya saya senang sekali sama ayat ini. Keluaran 14 ayat 14. Di situ dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Aku ulangin ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keren sekali ayat ini teman-teman. Setiap orang yang saya temui, setiap orang yang mengadu sama saya dia sedang dalam masalah. Setiap orang yang saya tahu dia sedang kena COVID, setiap orang yang lewat di dalam hidup saya yang sedang mau curhat sama saya tentang masalah hidupnya. Ayat ini selalu saya send buat mereka. Ayat ini selalu saya katakan kepada mereka sebagai sebuah iman. Tuhan yang berperang buat kamu dan tugas kamu tuh cuma diam saja. Percaya, tetap bersuka cita dan lakukan hal-hal keputusan yang baik dalam hidupmu. Pasti kamu akan menang. Oh ya? Katanya. Pasti. Kenapa? Saya udah ngalamin. I've been there. Saya bilang gitu. Saya pernah ngalamin apa yang kamu alamin. Atau kalau misalnya saya nggak pernah ngalamin apa yang teman saya curhatin alamin. Tapi balik lagi, tantangan itu levelnya bisa beda-beda. Tapi Tuhan itu tahu setiap kekuatan kita. Ada amin. Jadi Tuhan juga nggak akan kasih kita sebuah ujian atau tantangan atau keterikatan atau dosa yang nggak bisa kita kalahkan. Dari sharing hari ini saya mau bagikan tips buat teman-teman semuanya. Umur kita masih muda, umur kita masih sangat produktif. Yuk pakai apapun yang ada di dalam tanganmu saat ini. Mungkin social accountmu, social media accountmu. Mungkin influence kamu buat sekitar kamu. Mungkin pendidikan kamu, apa aja. Mungkin talenta kamu. Pakai semaksimal mungkin buat Tuhan. Karena saat kita hadapi sebuah masalah, kita itu udah belajar level iman yang baik. Jadi penting kita tuh terus melatih iman kita lewat apa yang kita miliki. Penting kita menggali potensi kita, talenta yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kalau kalian sekarang menjadi let's say influencer, atau kalian menjadi musician di gereja pelayan Tuhan, atau kalian menjadi penulis, kalian menjadi blogger, kalian menjadi YouTuber atau apapun itu, pakai talenta-talenta itu untuk mempengaruhi orang lain. Pakai talenta itu untuk menjadi garam dan terang buat teman-teman kamu. Bagikan saat kamu ada masalah, kamu tetap larinya ke Tuhan. Saat kamu ada dosa keterikatan, ceritakan bagaimana caranya kamu menang atas dosa keterikatan itu. Saat kamu lagi sakit, ceritakan bahwa iman yang menyembuhkan kamu. Ceritakan sebanyak mungkin. Dan saya sangat encourage teman-teman untuk melakukan hal ini. Karena we never know umur kita sampai berapa. Yuk mari habis kita dengarkan sharing ini, kita remakan sharing ini, kita remakan apa yang Tuhan sudah berikan di sharing ini lewat mulut saya yang saya sharekan ke teman-teman. Apa yang kalian bisa ambil, apa yang kalian bisa petik dari sharing siang hari ini supaya hidup kalian diberkati. Dan terlebih Tuhan kepingin kita juga bisa memberkati orang lain lewat hidup kita. Supaya apa? Supaya semakin nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan Tuhan message-Mu Tuhan pada hari ini buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kami winning the battle itu adalah sesuatu hal yang pasti, yang mutlak, yang pasti kami bisa dapatkan. Saat ini kami mau berdoa supaya Engkau berikan kekuatan, Kau berikan pundak yang lebih kuat untuk kami bisa menopang semua challenge kami, menopang segala problem hidup kami, menopang segala
ketakutan kami atau keterikatan kami Tuhan terhadap dosa-dosa. Kami mohon Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami. Ajari kami untuk kami mau mengakui dosa kami. Ajari kami mau menyerahkan Tuhan apa yang harus kami serahkan pada Engkau. Supaya Tuhan, Kau tetap Tuhan bersuka cita, Kau tetap tersenyum, Kau tetap bahagia Tuhan melihat kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, nothing is impossible. Nothing is impossible bukan bicara tentang mujizat kami mendapatkan rumah, kami mendapatkan mobil, kami mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi perubahan hidup kami itu juga akan terjadi. Nothing is impossible juga dalam perubahan hidup karakter kami. Kami yakin Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir Tuhan di sharing ini. Kau menjamah setiap hati kami, Kau mencelikkan mata kami. Ajari kami supaya kami memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik di setiap waktu. Ajari kami untuk tetap bersukacita daripada kami memblame Engkau Tuhan, memblame sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami mau berubah. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Aku juga berdoa Tuhan buat teman-teman saat ini yang menonton tayangan ini. Dan Kau hari ini memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan, pada hari ini aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi di dalam hidupku. Aku mau menerima Engkau Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai satu-satunya pribadi yang mengerti hidupku, yang menolong aku Tuhan. Aku mau menerima Engkau Tuhan secara pribadi. Ajari aku Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Ajari aku untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari, mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku satu-satunya. Masuklah Tuhan ke dalam hatiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku bersuka cita karena aku memiliki Engkau. Aku bersuka cita karena Engkau bersama denganku. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semoga teman-teman diberkati dengan sharing kita siang hari ini. Dan kalau teman-teman diberkati, share, bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Semoga semuanya juga diberkati, kalian juga diberkati. God bless you all. Bye. Shalom semuanya. Terima kasih buat God. Shalom semuanya. Sungguh luar biasa kalau hari ini kita boleh beribadah bersama. Hari-hari ini kita merasakan bahwa hanya untuk kita bisa sehat, kita bisa ibadah bersama, itu sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita juga menutup ibadah ini juga kita mendoakan untuk khusus untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita, di mana kita tinggal. Mari kita berdoa untuk supaya Tuhan melindungi setiap warga kita, teman-teman kita, kota kita, dan bangsa kita, Indonesia. Supaya Tuhan menghindarkan dari segala malapetaka, dari segala hal-hal kerugian yang tidak diperlukan. Mari kita berdoa sama-sama ya. Kita sepakat, kita berdoa untuk bangsa negara kita juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah hari ini. Itu sungguh semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau sepakat bergandengan tangan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan berkat, perlindungan daripadamu Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan, luputkan dari segala malapetaka. Dalam nama Yesus, sakit, penyakit, virus apapun Tuhan, Tuhan yang mematahkan, Tuhan yang menghindarkan semuanya itu. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah juga kami berdoa ada damai sejahtera yang turun atas bangsa dan negara kami. Tuhan, atas semua pemimpin kami, atas semua, oh Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Berikan hikmat buat para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil, menteri, sampai pada jajaran yang paling bawah.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Biarlah berkat yang daripadamu turun atas setiap kami Tuhan yang mendengar atas firman-Mu hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami nggak mau takut, kami nggak mau putus asa, kami nggak mau Tuhan diam saja, tapi kami mau melakukan atas kehendak-Mu Tuhan, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang daripadamu, damai sejahtera daripada Allah yang Maha Tinggi menyertai kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa juga yang ingin memberikan persembahan, ada di nomor rekening ada di deskripsi di YouTube kita, juga ada di QR code di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.